Penulisan ejaan, materi yang akan kita bahas yang pertama itu adalah penulisan huruf kapital, yang kedua penulisan huruf penting, dan yang ketiga adalah penulisan kata. Yang pertama, penulisan huruf kapital. Di dalam pedoman ilmu ejaan bahasa Indonesia, penulisan huruf kapital terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, sumur di desa Sukawangi mulai kering. Huruf di awal kalimat ini dituliskan dengan huruf kapital, yaitu huruf S di dalam kata sumur. Lalu yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk juga julukan. Contohnya seperti ayahku bernama Ahmad Rashid. Ahmad Rashid ini kan merupakan unsur nama orang. Jadi huruf pertama di unsur nama orang ini dituliskannya dengan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital sebagai awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ayah bertanya, kapan ibu pulang? Nah, di dalam petikan kapan ibu pulang itu juga sama, huruf pertamanya itu dituliskan dengan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam menuliskan hal religi. Yang termasuk ke dalam hal religi ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, nama-nama kitab suci, nama Tuhan, dan juga nama ganti untuk Tuhan. Termasuk juga kata ganti untuk Tuhan. Misalnya adalah kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Kata Al-Quran huruf pertamanya itu tulisannya dengan huruf kapital. Walaupun kata Al-Quran ini terletak di awal, di tengah, ataupun di akhir, tetap dituliskannya huruf pertamanya itu ditulis dengan huruf kapital. Contoh yang lain, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nyanyi ini kan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dituliskannya juga sama, huruf awalnya itu ditulis dengan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama yang menunjukkan martabat tinggi. Martabat tinggi ini mencakup gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, ataupun akademik. Contohnya seperti Nabi Ismail. Kata Nabi itu kan merupakan kata yang menunjukkan martabat tinggi kan, jadi dituliskannya sama huruf awalnya itu ditulis dengan huruf kapital. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Katanya gini, kita ingin menyapa seorang kiai. Selamat pagi kiai. Itu jadi kata kiai ini ditulisannya dengan huruf kapital di awal hurufnya. Yang ketujuh, huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya seperti bangsa Indonesia. Indonesia ini kan termasuk nama bangsa, jadi dituliskannya itu dengan huruf kapital di awalnya. Selain itu, contohnya yaitu suku Dayak. Dayak kan termasuk nama suku, jadi dituliskannya juga sama, huruf awalnya itu ditulis dengan huruf kapital. Namun untuk kata turunannya tidak dituliskan dengan huruf kapital di awalnya. Contohnya seperti ke Inggris-Inggrisan, itu kan merupakan kata turunan. Nah, itu tidak dituliskan dengan huruf kapital di awal hurufnya. Yang ke-8, huruf kapital sebagai penanda dalam penanggalan. Contohnya seperti huruf pertama nama tahun, nama bulan, hari, ataupun hari besar dan hari raya. Contohnya peristiwa itu terjadi pada tahun Hijriah. Nah, kata Hijriah itu huruf awalnya dituliskan dengan huruf kapital. Selain itu, selain penanggalan juga ditulis untuk unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya konferensi Asia Afrika. Jadi di awal setiap kata itu dituliskan dengan huruf kapital. Konferensi A-nya besar, Asia A-nya besar, Afrika A-nya besar. Yang ke-9, huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya
mereka mengadakan karya wisata ke Danau Toba. Danau Toba itu juga sama, huruf awalnya dituliskan dengan huruf kapital. Yang ke-10, huruf kapital sebagai huruf pertama semua kata yang bersifat legal. Contohnya seperti hal itu termuat dalam kitab Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya seperti itu. Jadi kata Undang-Undang Dasar itu pun ditulisnya dengan huruf kapital di awal hurufnya. Undang, U-nya besar, undang juga, U-nya besar, tapi dasar juga D-nya dituliskan dengan huruf besar atau huruf kapital. Yang ke-11, huruf kapital sebagai penanda judul. Contohnya, dia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdana. Dalam kata-kata penerapan asas-asas hukum perdana itu di setiap katanya yang awal hurufnya itu dituliskan dengan huruf kapital. Yang ke-12, huruf kapital sebagai unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sertaan. Contohnya gelar itu seperti kita nanti kalau misalkan insya Allah lulus dari bahasa sastra kita akan menjadi sarjana humaniora. Nah itu S-nya ditulisnya dengan huruf besar, S titik humaniora juga H-nya besar atau dituliskan dengan huruf kapital. Yang ke-13, huruf kapital sebagai kata penunjuk kerabatan. Contohnya seperti kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah dituliskannya kata Bapak itu dituliskan dengan huruf besar di awal hurufnya. Kata-kata kekerabatan itu seperti kata bapak, ibu, kakak, adik, bibi, paman, seperti itu. Tapi ada kalanya istilah kekerabatan ini kalau nggak digunakan di dalam sapaan itu dituliskannya kata kecil. Jadi kalau yang dituliskan huruf besar di awal itu kalau itu merupakan kata sapaan. Kalau bukan sapaan dituliskannya kata kecil. Lalu juga kata Anda. Kata Anda itu dituliskan dengan huruf kapital di awalnya. Penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring itu terdapat tiga fungsi. Yang pertama itu, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama judul, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip di dalam satu tulisan ataupun di dalam daftar pustaka. Contohnya seperti majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Kata Pujangga Baru itu kan merupakan nama majalah, jadi dituliskannya dengan huruf miring. Lalu yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, ataupun kelompok kata di dalam satu kalimat. Contohnya seperti, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Kata tidak itu kan merupakan pengkhususan atau penegasan di dalam satu kalimat tersebut. Jadi di dalam bab ini itu tidak dibahas mengenai pemakaian tanda baca. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah ataupun bahasa asing. Contohnya seperti nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Garcinia mangostana itu kan kita ketahui merupakan bahasa Latin atau bahasa asing, jadi dituliskannya dengan huruf miring. Catatannya untuk mesin tip atau mesin yang zaman dulu untuk mengetik itu kan belum bisa dimiringin ya buat katanya, jadi dituliskannya itu dengan menggaris bawahi. Penulisan kata. Yang pertama itu cara penulisan kata dasar. Kata dasar ini yaitu kata yang dituliskan sebagai satu kesatuan atau yang dalamnya itu menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai. Contohnya itu seperti ibu percaya bahwa engkau bisa. Seperti itu. Lalu yang kedua, cara penulisan kata turunan. Penulisan kata turunan ini yang pertama itu terdapat imbuhan. Yang imbuhannya itu terdapat di awalan, di sisihan, ataupun di akhir. Contohnya seperti kata dikelola. Nah, dikelola ini terdapat imbuhan yaitu di.
Nah, dituliskannya serangkai dengan kata dasarnya atau kata yang mengikutinya. Jadi kata diserangkai dengan kata kelola, tidak dipisah. Lalu, jika bentuk dasar berupa gabungan kata yang terdapat imbuhan awalan atau akhiran, dituliskan serangkai juga dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Langsung ya, jadi misalkan gabungan katanya itu seperti bertepuk tangan. Nah, itu kan terdapat imbuhan di awalnya, jadi mengikuti kata tepuk, jadi bertepuk. Nah, itu menjadi satu rangkai. Namun dengan tangan itu tidak serangkai, dipisah. Jadi bertepuk spasi tangan. Lalu, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran, itu dituliskannya serangkai juga menjadi satu kata. Contohnya seperti menggaris bawahi. Yang terdapat imbuhan di awal yaitu meng dan imbuhan i di akhirnya. Lalu, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya seperti kata mahasiswa. Yang ketiga, cara penulisan bentuk kata ulang. Bentuk kata ulang ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, bentuk kata ulang utuh. Bentuk kata ulang utuh ini seperti kata anak-anak, ibu-ibu, itu merupakan bentuk kata ulang utuh. Lalu yang kedua ada bentuk kata ulang semu. Bentuk kata ulang semu ini mirip dengan bentuk kata ulang utuh. Contohnya itu seperti kupu-kupu. Namun perbedaannya adalah kalau misalkan di bentuk kata ulang utuh itu, jika katanya itu tidak diulang, maka memiliki arti. Contohnya tadi seperti anak-anak. Anak kan berarti masih memiliki arti kalau tidak diulang. Hanya kata anak itu memiliki arti. Namun kalau di kata bentuk ulang semu itu seperti kata tadi kupu-kupu gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya satu kata aja kayak kupu itu kan tidak ada artinya. Pura itu kan juga tidak ada artinya. Lalu ada bentuk kata ulang berimbuhan. Contohnya adalah seperti tukar menukar, tolong menolong, itu termasuk ke dalam bentuk kata ulang berimbuhan. Yang keempat itu ada bentuk kata ulang berubah bentuk. Contohnya itu seperti porak-poranda, huru-hara, sayur mayur, dan lainnya. Lalu yang kelima ada berubah sebagian. Berubah sebagian ini contohnya seperti kata luhur, yaitu bentuk kata ulang itu hanya ditambahkan dua depannya, luhur, seperti itu. Jadi hanya sebagian saja yang berubah. Yang keempat, cara penulisan gabungan kata. Cara penulisan gabungan kata ini, kalau dia termasuk ke dalam istilah khusus, itu dituliskannya serangkai. Tidak serangkai maksudnya, dituliskannya terpisah. Contohnya seperti duta besar, orang tua, mata pelajaran itu dituliskannya dipisah. Lalu, jika ada gabungan kata yang termasuk ke dalam istilah khusus, misalkan contohnya itu kata ibu bapak kami. Untuk tidak menimbulkan kesalahan, jadi dituliskannya itu dengan tanda hubung. Nah, tandanya kan tadi ibu bapak kami. Ini yang dimaksud nih ibu dari bapak kami atau ibu bapak dari kami misalnya gitu. Jadi kalau misalkan memiliki artinya ibu bapak kami, nah itu berarti ibu bapaknya itu digabung dan dihubungkan dengan tanda hubung. Sama juga seperti contohnya anak istri saya. Takutnya menimbulkan kesalahan bahwa anak dari istri saya, bukan anak istri saya. Jadi sama dituliskannya juga dengan tanda hubung antara anak dan istri. Lalu apabila gabungan kata itu yang sudah lazim juga yang kita dengar, contohnya seperti kata olahraga, barangkali bagaimana itu dituliskannya menjadi satu kalimat, satu kata. Jadi tulisannya itu serangkai. Yang kelima, cara penulisan kata ganti. Kata ganti orang pertama, aku. Yang kedua, kata ganti orang
kedua itu kau atau mu, yang ketiga itu nya. Contohnya itu seperti apa yang kau miliki boleh kau ambil. Nah, dituliskannya ini serangkai. Aku miliki, tidak dipisah. Yang keenam, cara penulisan kata depan di, ke, dan dari. Untuk kata di dan ke itu kalau misalkan menunjukkan tempat dipisah. Contohnya seperti kait itu diletakkan di dalam lemari, di dalam. Nah, itu kan menunjukkan kepada tempat kan, dalam. Atau juga bisa di pasar gitu. Pasar juga menunjukkan kepada tempat. Jadi dituliskannya dipisah. Namun kalau misalkan tidak menunjukkan kepada tempat, misalkan diperoleh, nah itu dituliskannya serangkai, tidak dipisah. Yang ketujuh, cara penulisan kata si dan sang. Kata si dan sang ini dituliskannya itu dipisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Sang dengan kata kancil itu dituliskannya terpisah. Yang kedelapan, cara penulisan partikel. Cara penulisan partikel ini yaitu kata lah dan kah. Dituliskannya itu digabung. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Bacalah tidak dipisah dengan kata lah. Nah, partikel pun juga partikel pun. Nah, itu tuh dituliskannya dipisah. Partikel pun, contohnya apapun yang dimakannya dia tetap kurus. Ataupun jika ibu pergi, adik pun ingin pergi. Jadi tulisannya dipisah, adik pun tidak jadi satu kata. Tapi kalau misalkan kata itu lazim, contohnya seperti kata adapun, andaipun, ataupun bagaimanapun, maupun, meskipun, sekalipun, itu kan udah menjadi kata lazim untuk digabung, jadi punya itu tidak dipisah, jadi digabung. Nah, yang ke-9 ini cara penulisan angka dan lambang bilangan. Nah, materinya cukup banyak, jadi kalian bisa baca sendiri nanti di makalah ataupun di channel contohnya ada seperti itu.